Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali ya di channel Sumber Daya TV. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan ya, cara menjadikan bibit kelapa sawit cabutan berkualitas. Oke, simak terus videonya ya. Membuka lahan atau kebun kelapa sawit tidaklah sedikit ya teman-teman, biayanya sangat banyak ya, mulai dari lahannya, kemudian pembukaan lahan, penyiapan bibit, perawatan bibit, sampai dengan buah pasirnya itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian untuk hasilnya ya, sampai dengan umur 3 atau 4 tahun atau belum menghasilkan, itu sama sekali kita tidak mendapatkan hasil apa-apa. Salah satu komponen biaya dalam pembukaan lahan kelapa sawit yang sangat besar yaitu adalah bibit ya teman-teman. Oke, di sini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan bagaimana cara menekan biaya pembukaan lahan dari sisi bibit kelapa sawit, yaitu dengan cara mencari atau mengambil bibit cabutan, tapi dengan tips atau dengan pilihan-pilihan agar bibit yang kita pilih itu tetap berkualitas. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, bahwa bibit cabutan tidak akan pernah menyamai atau melebihi bibit yang berkualitas atau bibit yang sudah kita kenal sebagai bibit yang unggul ya teman-teman. Meskipun menggunakan bibit cabutan teman-teman, kita berharap hasil produksinya tidak kalah berbeda ya teman-teman. Paling tidak kita berharap menyamai dengan bibit kelapa sawit yang unggul. Ada beberapa tips yang teman-teman bisa ikuti. Yang pertama, teman-teman bisa memilih bibit dari kelapa sawit atau indukan kelapa sawit yang bagus ya teman-teman. Ya, sebagai contoh ini ya teman-teman, ini adalah indukan yang cukup bagus dan sehat, buahnya juga lebat. Biasanya ada yang over matang ya saat panen sehingga tumbuh di bawahnya ya. Oke, seperti ini anakan atau tumbuhan dari sawit ini ya teman-teman. Ya, ini bisa kita jadikan atau kita anggap sebagai bibit yang bagus ya. Kita bisa ambil ini. Tips yang kedua yaitu bibit segera ditanam di polybag kecil dulu ya teman-teman. Ya, ini teman-teman sebagai contoh 2 bibit kelapa sawit hasil cabutan ya. Ini saya tanam di polybag. Usia tanam ini kurang lebih 2 bulan ya teman-teman. Setelah cabutan saya taruh di polybag ini ya. Sudah tumbuh dengan bagus. Saya beri siraman air pupuk kurang lebih seminggu sekali ya teman-teman. Yang ketiga, setelah disemai kita harus merawatnya ya teman-teman. Pemberian pupuk, kemudian penyiraman berkala ya, membersihkan gulma sampai dengan umur kurang lebih ya 1 tahun ya. Yang keempat yaitu bibit yang telah usia 1 tahun ya teman-teman, segera ditanam di lahan yang telah kita siapkan dan kita bersihkan ya teman-teman. Tujuannya agar pertumbuhan lebih maksimal lagi. Yang kelima teman-teman, setelah bibit ditanam di lahan ya, kita harus melakukan perawatan layaknya bibit yang unggul juga ya teman-teman. Mulai dari gawang piringan, kemudian perawatan pemupukan lain-lain ya.
itu harus kita lakukan secara rutin. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya, yang paling penting saat pokok atau pohon sawit memasuki buah pasir, kita akan mengetahui bahwa pokok itu jantan atau betina ya. Saat kita mengetahui bahwa itu adalah pokok jantan, segera dilakukan penyulaman ya, agar tidak ketinggalan dengan pokok yang lainnya. Pada dasarnya sebenarnya ya, bibit unggul maupun bibit cabutan itu adalah perawatannya ya teman-teman ya. Dengan perawatan yang maksimal, pemupukan yang bagus, saya rasa tidak akan kalah ya teman-teman dengan bibit yang unggul sekalipun. Oke teman-teman, demikianlah 6 tips cara memilih bibit cabutan agar kapling kita lebih produktif dan berkualitas ya teman-teman ya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sajian dari video ini bermanfaat ya teman-teman. Ada kritik, saran, silahkan diutarakan di komentar ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lebih berpengalaman dari saya, kita bisa sharing ya di bawah ini. Silahkan berkomentar. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.